Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Capricorn, kali ini aku akan melakukan reading mengenai apa kabar mantan Capricorn di bulan Juli tahun 2021. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk semua Capricorn di luar sana ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu ini tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Oke, dan pada pembacaan ini bisa saja bersifat vice versa ya, yang artinya terbolak dan terbalik, bisa energi kamu yang terbaca ataupun energi seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi sesuaikan aja. Apa kabar mantan Capricorn di bulan Juli tahun 2021? Apa kabar mantan Capricorn di bulan Juli 2021? Oke. Apa kabar mantan Capricorn di bulan Juli tahun 2021? Oke, Capricorn. Apa kabar mantan Capricorn di bulan Juli tahun 2021? Once more, Capricorn. Oke, di sini ada Five of Swords ya. Lalu di sini ada The Wheel. Lalu di sini ada The Chariot. Ada juga The Devil. Your Energy ya. Di sini ada Three of Cups. Ten of Cups. Ten of Wands. And King of Wands ya, oke. Di bottom of the deck di sini ada The Magician, ada Eight of Cups, Six of Cups ya. Oke, Capricorn. Aku rapihkan dulu. Oke, Capricorn, di sini mungkin kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, lalu ada Aries, Leo, Sagittarius. Dan energi yang paling kuat aku ngeliat ada pada Sagittarius, Cancer, dan Capricorn sendiri di sini ya. Oke. Apa kabar mantan kamu di bulan Juli? Aku ngeliat di sini ya, mungkin sebelumnya nih ya, kamu pernah berkonflik dengan dia. Oke, di sini ada Five of Swords and then di sini ada Three of Cups. Bisa juga di sini kalian berkonflik atau kalian berselisih karena adanya keterlibatan pihak ketiga atau adanya third party ya, yang mempengaruhi hubungan kalian atau memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk hubungan kalian nih ya. Makanya di sini kalian bertengkar atau berdebat gitu ya, adu argumentasi ya. Dan mungkin ketika kalian berkonflik ini belum bisa menemukan penyelesaian, jadi salah satu ada yang pergi, ada yang udah capek, ada yang udah lelah gitu ya dengan konflik tersebut ya, jadi memutuskan untuk pergi seperti itu. Dan mungkin juga di sini ketika kalian berkonflik mungkin ada kata-kata yang kurang mengenakan gitu ya, sehingga salah satu pihak di sini ada yang merasa terluka
ya mungkin di sini ada perkataan dia yang melukai kamu kayak gitu. Jadi ya udah gitu loh, jadi kamu pergi atau kamu mundur kayak gitu. Atau memang di sini apa ya, kamu ngerasa memang tidak ada jalan keluar atas konflik tersebut gitu ya. Jadi kamu memutuskan pergi atau memutuskan mundur ya. Tapi bisa vice versa juga, bisa juga dia yang pergi atau dia yang mundur ya. Jadi sesuaikan aja. Cuma di sini aku ngelihat ya, konflik kalian ini dipicu oleh third party di sini. Third party itu sangat luas ya. Bisa jadi pria idaman lain atau wanita idaman lain yang hadir ya di dalam hubungan kalian, atau di sini masalah restu dari orang tua ya, pihak keluarga dia ataupun pihak keluarga kamu ya. Atau memang ada orang luar yang ikut campur di dalam hubungan kalian. Intinya third party ini levelnya di atas dari hubungan kalian sendiri gitu. Jadi bener-bener sangat berpengaruh ya untuk hubungan di sini. Seperti itu. Oke. Okay. The Will ya. Aku ngeliat di sini pun dia kayaknya udah pasrah gitu loh. Dia kayaknya udah pasrah, udah apa ya, lebih kayak berserah diri kepada Tuhan tentang segala hal yang terjadi di antara kalian, tentang konflik yang terjadi di antara kalian. Jadi di sini dia kayak lebih apa ya, percaya sama takdir Tuhan bahwa ini semua sudah diatur sama Tuhan ya sedemikian rupa, dan apa yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan itu pasti yang terbaik ya, seperti itu. Jadi dia berpikir kalau memang kalian berjodoh, mungkin kalian akan dipersatukan kembali di suatu hari nanti kayak gitu. Dia kayaknya lebih percaya kepada takdir ya, lebih berpasrah kepada Tuhan di sini aku ngelihat ya. Dan ada Ten of Cups, aku ngelihat juga sebenarnya dia bahagia banget ya kalau sama kamu Capricorn. Di sini dia hatinya tuh damai ya, tentram kayak gitu, nyaman. Dia merasa hangat sekali ketika bersama kamu, dekat sekali kayak gitu ya. Dia sebenarnya juga mungkin ada rencana ya untuk bisa membangun keluarga bahagia dengan kamu, bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan kamu kayak gitu. Ada rencana dia atau ada harapan dia untuk itu. Dia ingin bahagia bersama kamu di sini Capricorn. Ya. Memiliki anak seperti itu. Hidup bahagia, cuman apa ya, terkadang takdir itu berkata lain ya. Takdir itu nggak bisa kita atur. Jadi takdir apa ya, mungkin tidak sesuai dengan keinginan hatinya dia kayak gitu ya. Jadi di sini ada third party ya yang mungkin apa ya, merusak rencana kalian atau merusak impian-impian kalian untuk hidup bahagia bersama di sini, seperti itu ya. Aku ngeliat di sini The Chariot, and then di sini ada Ten of Wands ya. Aku ngerasa juga dia tuh sulit untuk maju gitu. Sebenarnya dia ingin gitu ya. Dia ingin melanjutkan hidupnya, dia ingin fokus kepada hidup dia ingin fokus kepada cita-cita atau impian dia ya. Dia ingin maju lah gitu lah ya. Dia nggak ingin terus stuck ya. Tetapi ketika dia ingin bergerak maju kayak gitu, susah ya, berat sekali energi dia gitu. Kayak seseorang yang berjalan memikul beban berat gitu ya, dan dia ngerasa kayaknya sulit gitu ya. Kalaupun dia bergerak maju itu sangat lambat gitu, karena dia membawa beban yang sangat banyak ya, beban yang sangat berat, dan dia hanya memikul beban itu sendiri kayak gitu. Jadi dia kayak berjuang menjalani kehidupan dia ya, bergerak menjalani kehidupan dia dengan membawa beban-beban ini gitu loh. Jadi terasa berat gitu. Dia bergerak maju tapi nggak leluasa gitu, tapi berat gitu loh ya, energinya berat banget di sini. Dan terkadang dia ngerasa capek, terkadang dia ngerasa lelah ya. Terkadang juga dia mungkin ngerasa butuh sosok Capricorn kayak gitu ya, untuk memotivasi dia untuk maju kayak gitu. Cuman kan ini beban berat juga disebabkan karena perselisihan yang terjadi antara dia dengan Capricorn. Mungkin ini yang membuat dia berat juga ya. Jadi dia sulit banget untuk
bukan tidak bisa ya, hanya saja sulit gitu loh untuk bisa bergerak maju kayak gitu. Jadi pergerakannya agak lambat kayak gitu ya. Di sini ada the devil ya. Aku ngelihat memang kondisinya toxic mungkin. Hubungan kalian di masa lalu mungkin memang toxic ya, toxic relationship. Di sini mungkin entah kondisinya yang toxic atau kamu memang dealing dengan orang yang toxic. Atau ya, di sini bisa juga third party inilah yang membuat kondisi hubungan kalian menjadi toxic ya, menjadi tidak baik kayak gitu. Karena ada pengaruh dari third party. Ya. Seperti itu. Dan aku ngeliat di sini terlepas daripada itu, aku ngeliat dia masih ngerasa terkoneksi sama kamu sampai saat ini Capricorn ya. Makanya dia ngerasa kok move dari kamu kayaknya berat banget, atau melangkah ya, melanjutkan hidup dia tanpa kamu kok kayaknya berat banget gitu loh. Seperti itu. Karena dia masih ngerasa terkoneksi sama kamu, dia masih ngerasa terikat sama kamu Capricorn ya. Di sini ada the devil. Apa ya, ikatan yang dia rasakan sama kamu itu seperti rantai kayak gini ya, sulit sekali untuk dia lepaskan. Ikatannya sangat kuat kayak gitu. Jadi kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah ya, sejauh apapun dia pergi dari kamu, aku masih ngerasa dia itu belum bisa melepaskan koneksinya dari kamu kayak gitu ya. Jadi sejauh apapun dia saat ini jaraknya dengan kamu, dia tuh masih ingat kamu ya. Karena apa? Karena masih terkoneksi dengan kuat ini ya. Jadi kamu tuh seperti magnet gitu loh Capricorn. Dia walaupun menjauh dari kamu, tapi ada energi dimana dia selalu kayak ngerasa tertarik lagi gitu loh ya, ke kamu, untuk ke kamu kayak gitu ya. Sulit energi ini untuk dia lepaskan, koneksi ini sulit untuk dia lepaskan ya, kayak terikat dengan sangat kuat kayak gitu ya. Di sini ada King of Wands. Aku ngeliat di sini ya, mungkin beberapa dari Capricorn dealing dengan seseorang yang on off gitu ya. Mungkin hubungan kalian on off kayak gitu, atau memang di sini dia datang dan pergi sesuka dia kayak gitu ya. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang seperti itu di sini ya. The Magician ya, bisa jadi juga di sini kamu dealing dengan seseorang yang manipulatif ya, tidak jujur sama kamu. Mungkin sebelumnya dia pernah berbohong sama kamu, atau pernah mengkhianati kamu, pernah memanfaatkan kamu kayak gitu ya, berbuat curang kayak gitu. Aku ngelihat juga dia ngerasa kamu udah banyak mengubah hidup dia gitu ya, mengubah hidup dia tentunya ke arah yang lebih baik gitu ya. Dia ngerasa bahagia sama kamu, ngerasa nyaman sama kamu, bahkan ada keinginan dia untuk hidup bahagia bersama gitu loh sama kamu ya. Tapi di sini entah kenapa dia pergi, meninggalkan koneksi ini gitu loh ya. Di sini dia meninggalkan kamu, meninggalkan hubungannya bersama kamu kayak gitu ya. Dan aku lihat memang jelas sempat terjadi konflik di antara kalian. Oke. Aku ngelihat di sini mungkin konfliknya memang tidak ada penyelesaian. Aku ngerasa pun masih ada unfinished business yang terjadi sampai saat ini gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang belum clear kayak gitu, urusan yang belum selesai di antara kalian, masih membutuhkan pertanggungjawaban kayak gitu ya. Karena di sini aku ngerasa belum menemukan penyelesaiannya, tapi dia berpikir kayak udah cukup gitu, dia udah cukup berjuang untuk hubungan ini. Dan kalau memang belum menemukan penyelesaiannya, mungkin lebih baik dia pergi kayak gitu ya. Menurut dia di sini jalan terbaiknya adalah pergi, karena mungkin di sini dia juga nggak mau terus berkonflik dengan kamu, terus saling menyakiti. Itu dia nggak mau di sini ya. Jadi di sini lebih baik daripada terus berkonflik, lebih baik dia pergi kayak gitu, bisa juga ya. Oke, dan
Meskipun di sini dia pergi meninggalkan kamu, pergi meninggalkan koneksi ini, tapi sampai saat ini aku rasa energinya dia masih terkoneksi dengan kuat sama kamu, ya. Dia masih belum bisa melupakan kamu sepenuhnya, Capricorn, oke? Dia masih belum bisa move on dari kamu, ya. Berat sekali energi dia untuk move on di sini, untuk bergerak maju. Karena di sini aku ngelihat dia masih mengingat semua kenangan di masa lalunya bersama kamu. Dia masih mengingat semua memori di masa lalunya bersama kamu. Ya, semua hal yang pernah dia lalui bersama kamu ini masih dia ingat, ya, entah itu momen suka ataupun momen duka, ya. Itu semua masih terekam dengan jelas di dalam hati dia. Bahkan di sini mungkin beberapa dari orang yang dealing dengan Capricorn ini kangen sama Capricorn, ya. Rindu sama Capricorn. Dan rindu juga tentunya sama momen-momen yang pernah kalian lalui bersama. Ada keinginan dia untuk bisa mengulang momen-momen tersebut gitu loh. Ya, mengulang hal-hal di masa lalu yang pernah kalian lalui, ya, hal-hal indah seperti itu, ya. Page of Cups, karena di sini dia masih punya perasaan sama kamu, Capricorn, ya. Di sini dia masih masih punya perasaan, entah itu cinta atau sayang gitu, ya. Di sini jelas dia masih menyimpan perasaan sama kamu, ya. Bahkan dia memang merindukan kehadiran Capricorn seperti itu di dalam hidupnya, kayak gitu. Jadi walaupun dia pergi dari koneksi ini ataupun dia pergi meninggalkan kamu, aku rasa ya sulit untuk dia move atau sulit untuk dia melangkah maju gitu. Sebenarnya bisa, cuman berat kayak gitu, ya. Oke, Capricorn, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan, ya. Semoga bisa resonate untuk kamu. Namun jika tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan karena ini adalah general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video aku selanjutnya. Bye.